ini loh. Di depannya SD Mukti Harjo. Oh, aku pernah cicek. Masa? Enggak. Assalamualaikum. Semoga semua sehat, semua selalu dalam kondisi yang berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita kemana ya? Kita di salah satu spot situs bersejarah dan kebetulan ini salah satu tujuan wisata yang ada di Pati. Jadi teman-teman kalau misal di Pati mungkin tidak hanya nasi gandul atau soto kemiri atau alun-alun Kembang Joyo, ada juga pintu gerbang Mojopahit. Pintu gerbang Mojopahit ini salah satu tinggalan dari masa keemasan kerajaan Mojopahit. Dan kenapa ada di Pati? Nah itu yang menjadi keunikan kenapa gerbang ini bisa di Pati. Letaknya di Desa Mukti Harjo. Di depan SD Mukti Harjo nanti ada gang masuk. Lah disitulah terletak gerbang Mojopahit. Cuman sekarang sayangnya ditutup. Kalau dulu zaman saya kesini masih bukaan, tidak ada kaca-kacanya itu, dan bisa masuk ke dalam dan bisa melihat ornamen ukiran yang ada di pintu gerbang itu dengan jelas sekali. Cuman mungkin karena ada beberapa faktor dan menjaga agar kayunya nggak rusak, jadinya terus ditutup. Sekilas info saja, ini merupakan situs budaya yang dilindungi, cagar budaya yang dilindungi, dan salah satu benda bersejarah tinggalan masa lampau. Dan menurut cerita yang beredar di literatur, di sejarah, pintu gerbang Mojopahit ini adalah sebuah apa ya, bisa dibilang adalah ajang pembuktian. Jadi suatu saat pada masa itu, masa era-era keruntuhan Majapahit, eranya Prabu Brawijaya V, ada seseorang bernama Raden Bambang Kebunyabrang. Beliau ini adalah konon adalah putra dari Sunan Muria yang tidak diakui oleh Sunan Muria.
Beliau diasuh oleh kakeknya, dan pada saat Raden Bambang Kebonyabrang ini menemui Sunan Muria, beliau menuntut untuk diakui sebagai anak. Maka Sunan Muria ini memberikan syarat, menyuruh Kebonyabrang membawa sebuah pintu gerbang dari kerajaan Mojopahit, dari Mojokerto tepatnya, menuju ke Gunung Muria dalam satu malam. Nah, ini seperti cerita Candi Prambanan dan Roro Jonggrang. Raden Kebonyabrang menuju ke Mojokerto, kemudian mengambil pintu gerbang ini. Di kesempatan yang lain, di Padepokan Sunan Ngerang, dan kita tahu Sunan Ngerang juga salah satu masih keturunan dari Sunan Kalijogo. Muridnya Sunan Ngerang yang bernama Raden Ronggo ingin menyunting putri Sunan Ngerang bernama Roro Pujiwat. Dia mau memperistri dengan syarat Raden Ronggo harus bisa memboyong pintu gerbang Mojopahit untuk dibawa ke Padepokan. Raden Ronggo kecewa karena pintunya sudah dibawa oleh Kebonyabrang menuju ke Gunung Muria dari Mojokerto. Akan tetapi pada perjalanannya Kebonyabrang bertemu dengan Raden Ronggo, karena yang satu ingin memperistri putri dari Sunan Ngerang, dan yang satu Raden Kebonyabrang pengen membuktikan kepada ayahnya Sunan Muria bahwa beliau bisa membawa pintu gerbang Mojopahit ini. Bahwa pintu ini bertemulah dengan Raden Ronggo, dan beliau saling berkejar-kejaran. Kemudian beliau bertemu di suatu tempat, kemungkinan di daerah sini, dan terjadilah pertempuran. Jadi berantem antara Raden Ronggo dan Kebonyabrang ini berantem. Kemudian pada saat beliau berdua, Kebonyabrang dan Raden Ronggo ini bertarung, Sunan Muria perso. Sunan Muria mengetahui bahwa kedua orang tersebut sedang memperebutkan pintu ini, karena dua-duanya memiliki tujuan. Kemudian Sunan Muria berkata kepada keduanya, wes podo lereno. Wes podo lereno yang berarti wes sudah selesaikan pertarungannya. Wes podo lereno sak kloron podo banduli. Nah, wes podo lereno sak kloron podo banduli, yang artinya Banduli itu terus dijadikan nama tempat ini, jadi Renduli, dinamakan Dukuh Ronduli. Dan setelah itu, setelah Sunan Muria mengatakan hal seperti itu, kemudian mereka berhenti. Tempat ini dinamakan Dukuh Renduli, Desa Mukti Harjo. Akhirnya dengan pertarungan kedua orang sakti tersebut, Raden Kebonyabrang dan Raden Ronggo, Raden Kebonyabrang diakui sebagai putra dari Sunan Muria, dan beliaunya setelah diakui menjadi putra Sunan Muria menyuruh beliau untuk menjaga pintu gerbang ini. Dan bisa dipercayai atau tidak, tapi ini bukti yang nyata yang ada di Desa Rendule, dan kita bisa melihat di YouTube beberapa teman-teman saya sudah mengangkat kisah pintu gerbang ini dengan ornamen-ornamen yang banyak sekali ciri khas dari kerajaan Mojopahit. Dan kota saya Pati tidak lepas dari sejarah itu, karena Pati the crown of Java. Nah,
mahkotanya Pulau Jawa. Jadi banyak tempat yang ada di pulau di Pati ini, tempat-tempat sakral, tempat-tempat unik, dan tempat-tempat wisata yang berbau-bau sejarah. Banyak mitos di situ dan banyak legenda di situ, dan banyak situs-situs bersejarah, termasuk makam-makam orang-orang sakti zaman dulu, dan banyak sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Saya di depan pintu gerbang Mojopahit. Semoga kalian yang punya waktu luang bisa menikmati objek wisata ini. Sopo ngerti dari tempat ini kalian bisa refreshing, healing, seneng-seneng ya. Healing. Tempatnya adem banget, John. Tempatnya adem, ada pohon ringinnya kalau nggak salah, dan salah satu pohon yang unik, saya nggak tahu namanya apa, tapi pohonnya itu saya tak lihatin pohonnya itu kayak nggak umum gitu loh, nggak pernah tak lihat ini pohon apa. Nah, iki besok kalau ada waktu kita ketemu sama juru kuncinya, terus kita tanya-tanya. Mohon maaf ini ketutupan kaca jadinya mantul ya. Kalau ada tempat-tempat kayak gini dirawat ya, minim bisa didokumentasikan. Nah, ini terope ATP yang dulu udah diganti. Jadi di Pati itu banyak sekali spot-spot bersejarah, salah satunya juga makamnya Pangeran Benowo di desa Watashaji, Dukuh Morotoko, itu juga ada. Pangeran Benowo ini salah satu keturunan dari Kasunanan Surakarta. Beliau tidak menikah dan beliau melepaskan masa jabatannya menjadi raja, terus beliau menjadi pandito, jadi apa ya, pertapa di desa Watashaji, Dukuh Morotoko. Morotoko itu dari asal Morotopo, Moro terus Topo. Di atas bukit itu dulu saya kerja di Pucak Wangi. Di situ ada juga situs. Oke Mas John, kita lama nggak ngevlognya kayak gini. Jangan lupa subrek channelku, like, komen, dan sebagainya. Masih di Desa Muktiharjo, di Dukuh Rendule, dan nanti kita ngevlog lagi. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.